Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ke-9 mata pelajaran komputer akuntansi kali ini, kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi dari perusahaan manufaktur ke dalam komputer akuntansinya atau aplikasi komputernya. Kompetensi dasar yang akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini cukup banyak, yaitu 3.23, 3.24, 4.23, dan 4.24. Silahkan dibaca sendiri. Jadi di sini kita menganalisis pencatatan transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap, dan pencatatan transaksi utangnya. Kemudian menganalisis pencatatan transaksi biaya bahan baku atau bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk proses produksi pada perusahaan manufaktur. Kemudian pada 4 titiknya kita mengentrikan transaksi tersebut. Selanjutnya, sebelum kita menganalisis dan mengetahui cara mengentrinya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya membeli bahan baku, memprosesnya untuk dijadikan barang jadi, dan menjualnya kepada pelanggan. Jadi perusahaan manufaktur itu perusahaan di mana untuk menjual barang mereka harus mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya seperti perusahaan mebel. Jadi terlihat ya bedanya dengan perusahaan yang lain, perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa, kita hanya menjual jasa, seperti contohnya salon. Kemudian kalau perusahaan dagang, kita hanya menjual barang dagang tanpa mengubahnya sama sekali. Contohnya seperti swalayan. Berikut perbedaan dari perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang dalam segi untuk pencatatannya nanti di komputer akuntansi. Jadi kalau di komputer akuntansi nanti persediaan barang dagang disebutnya dalam perusahaan dagang. Sedangkan di perusahaan manufaktur, persediaannya dibagi menjadi 4, yaitu bahan baku merupakan bahan yang belum diolah sama sekali. Kemudian persediaan dalam proses produksi atau bahan baku yang sedang dalam proses produksi. Kemudian persediaan bahan pembantu. Karena selain butuh bahan baku, diperlukan pula bahan pembantu. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi atau persediaan barang yang siap untuk dijual tapi masih dalam keadaan posisinya di gudang. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena materi kita cukup banyak, jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai transaksi pembelian. Jadi di sini saya langsung membahas tentang transaksi pembelian bahan baku, bahan penolong, dan aset tetap. Karena sebenarnya langkah-langkahnya dari transaksi ini sama, kurang lebih sama, hanya berbeda pada pencatatan akunnya saja. Jadi langkah-langkah untuk menganalisis dan mengentry transaksi pembelian bahan baku, bahan penolong, dan aset tetap yaitu awalnya kita menerima bukti transaksinya terlebih dahulu. Pada transaksi ini biasanya bukti transaksi yang kita terima yaitu faktur penjualan yang diberikan oleh supplier atau penjual. Kemudian kita analisis pada bukti transaksi tersebut. Untuk di komputer akuntansinya kita akan mengentry pada command center, kemudian kita pada command center akan memilih purchase dan enter purchase seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya akan muncul contohnya seperti pada gambar tersebut, dan pada gambar tersebut kita perlu mengisikan nama supplier pada tulisan supplier. Jadi kita tinggal klik scroll down-nya, kita pilih supplier yang kita inginkan.
Untuk ship to itu adalah tempat kita atau tempat pengiriman. Kemudian nonaktifkan teks inklusif. Isikan data receive, item, description, dan price. Biasanya total itu langsung mengikuti. Jika receive-nya adalah 10 dan price-nya 50.000, maka totalnya adalah 500.000. Kemudian isikan biaya angkut pembelian pada kolom freight jika ada. Jika tidak ada maka dikosongi saja. Selanjutnya isikan total pembayaran pada kolom paid today apabila pembelian dilakukan secara tunai, dan kosongkan kolom paid today jika pembelian dilakukan secara kredit. Jika dirasa semua data yang dimasukkan sudah benar dan sudah lengkap, maka kita bisa mengklik record. Namun sebelumnya, jika dirasa belum yakin, kita bisa melakukan pengecekan jurnalnya dengan mengklik CTRL-R untuk melihat laporan sementaranya. Jika sudah yakin, maka kita bisa mengklik record. Selanjutnya yaitu transaksi pembayaran hutang dagang. Pada transaksi pembayaran utang dagang di sini biasanya kita perlu menganalisis terlebih dahulu bukti transaksi yang kita terima. Biasanya di sini adalah transaksi bukti kas keluar. Tapi kas keluar bukan untuk pembayaran tunai atau pembelian tunai, tapi untuk pembayaran utang kita yang sebelumnya. Kemudian pada komputer akuntansinya di Command Center kita memilih purchase dan klik pay bill seperti pada gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya yaitu isikan akun kas pada kolom pay from account. Jadi untuk pay from account kita bisa memilih cash in bank, cash in mandiri atau apa, terserah kita mau membayarnya dengan uang kita yang di mana, dengan akun kita yang mana. Selanjutnya untuk supplier, kita mengisikan supplier yang ingin kita bayar utangnya. Kemudian pay itu kita sendiri atau pembayar hutang. Untuk check number kita isikan check numbernya, tanggal date itu diisikan tanggalnya, amount itu diisikan jumlah yang kita ingin bayarkan. Kemudian pada memo kita tulis memo untuk pembayaran utang apa dan kepada siapa. Kemudian jika kita sudah memilih supplier, biasanya langsung muncul di purchase status date amount itu langsung muncul hutang kita kepada perusahaan tersebut. Jadi kita tinggal memilih kita mau membayar ke hutang yang mana. Jika kita mau melunasi, kita bisa mengklik dua-duanya dan melunasinya. Yang penting kita mengisikan amount dulu, kita mau membayarnya berapa. Selanjutnya isikan amount apply, maksudnya untuk pembayaran kita di account yang mana, untuk pembayaran utang yang mana, hingga amount apply terisi sesuai dengan keinginan kita. Dan pastikan out of balance-nya adalah 0. Jika kita sudah yakin dengan data yang kita masukkan, maka kita bisa mengklik record. Selanjutnya yaitu transaksi biaya bahan baku atau bahan penolong. Di sini transaksinya kurang lebih hampir sama, bedanya hanya bahan baku, satunya bahan baku, satu lagi adalah bahan penolong. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih juga sama, yaitu yang pertama kita perlu menganalisis bukti transaksi. Biasanya di sini bukti yang kita terima untuk transaksi biaya bahan baku dan bahan penolong adalah bukti memorial. Jadi transaksi biaya ini biasanya itu hanya pemindahan bahan baku dan bahan penolong. Seumpama pada saat pembelian bahan baku diletakkan di gudang satu. Kemudian jika diproses maka dikirimkan ke pihak produksi. Maka itu juga masuk ke bukti transaksi. Maksudnya perlu dibuat bukti transaksinya, yaitu bukti memorial yang diberikan kepada pihak produksi. Jadi analisis bukti transaksinya biasanya kita memperoleh bukti memorial.
Selanjutnya pada komputer akuntansinya, pada command center kita pilih inventory. Kemudian adjust inventory seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya yaitu pada adjust inventory kita isikan data nomor bukti transaksi, tanggal bukti, keterangan, dan kode bahan. Di sini jumlah perlu diberikan tanda minus untuk mengurangi bahan yang ada di bahan baku sebelumnya. Jadi untuk mengurangi atau memindahkan. Kemudian jika kita sudah yakin dengan apa yang sudah kita masukkan, data yang kita sudah masukkan, maka kita bisa klik record. Selanjutnya yaitu transaksi biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk proses produksi. Di sini itu untuk pembayaran tenaga kerja langsung dan overhead pabrik ya maksudnya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisis bukti transaksi. Biasanya di sini kita akan mendapatkan bukti transaksi yaitu bukti kas keluar. Kemudian pada komputer akuntansinya, pada command center kita klik banking dan spend money, kemudian spend money. Mohon maaf ya jika gambarnya sedikit berantakan. Selanjutnya, seperti pada gambar tersebut, isikan akun pada kolom account. Jadi pada akun kita isikan kas, akun kas atau cash in bank, cash in hand, tergantung kita mau membayarnya dengan cashnya kita yang ada di mana, pada akun kita yang mana. Selanjutnya yaitu isikan data nomor bukti transaksi pada check on, tanggal transaksi pada date, dan jumlah yang dibayarkan pada amount. Untuk card dan pay, kita karena ini transaksi dalam perusahaan sendiri, untuk card dan pay kita isikan nama perusahaan kita sendiri. Kemudian untuk memonya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jika memang kita ini untuk pembayaran dalam perusahaan, maka kita tulis saja seperti contoh yaitu pemilik bangunan atau mungkin pemilik tempat usaha seperti itu. Kemudian isikan account name, amount, dan tax pada bagian bawah yang tabel-tabel itu sesuai dengan kebutuhan. Jika ini contohnya biaya sewa ya, amountnya sekitar 15 juta, kita isikan 15 juta. Selanjutnya pastikan out of balance-nya adalah 0 rupiah. Jika kita sudah yakin dengan transaksi atau data yang kita masukkan tersebut, kita bisa mengklik record. Terima kasih sudah mau memperhatikan pembelajaran saya. Mohon maaf jika pertemuan kali ini saya sedikit menyingkat materi-materinya, karena jika saya menjabarkan satu persatu akan sangat panjang video ini dan akan sangat membosankan untuk kalian dengarkan. Jadi mungkin nanti kalau ada pembelajaran luring, saya usahakan untuk menjelaskannya lebih rinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.